Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali belajar matematika kelas 6 SD. Adapun materi yang akan dijelaskan dalam video ini yaitu mengenai sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, ini merupakan video kelanjutan mengenai video sebelumnya yaitu sifat operasi ya, sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai sifat komutatif, sekarang kita akan bahas mengenai sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau disebut dengan pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan maka hasilnya tetap sama. Sifat yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita perhatikan dalam kurung ya. Nah, dalam kurung A tambah B kemudian tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan hasilnya D. Oke, nah kita perhatikan mengenai tanda kurungnya ya. Tanda kurung yang pertama sebelah kiri, tanda kurung yang kedua sebelah kanan. Makanya di sini ada dua cara ya dalam pengelompokannya. Cara yang pertama yaitu menjumlah dua bilangan dari kiri terlebih dahulu, yaitu tanda kurungnya di sebelah kiri. Contohnya dalam kurung 10 tambah 20 ditambah 30. Nah, kemudian yang kedua menjumlah dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan mengenai soalnya ya, bedanya kita perhatikan bedanya yaitu mengenai tanda kurungnya. Tanda kurung yang pertama di sebelah kiri, tanda kurung yang kedua di sebelah kanan. Nah, cara menjumlahkannya seperti apa? Berarti yang harus didahulukan ya, yang harus didahulukan menjumlahkan di sini yaitu yang tanda kurungnya. Nah, kita lihat yang cara satu ya. Dalam kurung 10 tambah 20 ditambah 30, kita perhatikan yang dihitung pertama adalah yang di dalam kurungnya. 10 tambah 20, kita jumlahkan hasilnya 30 ya. 30 tambah 30 lagi ya. Nah, yang angka 30 setelah tanda kurungnya kita tambahkan 30 tambah 30 hasilnya 60. Oke, cara yang kedua kita perhatikan ya, angka 10-nya kita tuliskan kembali kemudian ditambah dalam kurung 20 ditambah 30. 20 tambah 30 hasilnya 50. Nah ya, seperti inilah caranya. 10 ditambah 50 itu sama dengan 60. Jadi dalam kurung 10 tambah 20 ditambah 30 sama dengan 10 ditambah dalam kurung 20 ditambah 30 sama dengan hasilnya tetap sama 60. Oke, yang kedua sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada operasi perkalian itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan tetap hasilnya D. Nah, sama seperti contoh tadi ya. Cara yang pertama kita mengkalikan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Kemudian ya, yang kedua itu mengkalikan dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini 20 dikali 10 ya. 20 dikali 10 itu hasilnya 210. Kemudian kita kalikan ya, kali dengan 11. Hasilnya adalah 2310. Cara yang kedua kita lihat ya. Cara yang kedua berarti letak kurungnya itu di sebelah kanan. Nah, angka 21-nya kita tuliskan lagi. Tuliskan kemudian dikali ya, dikali 10 dikali 11 itu hasilnya adalah 110. Selanjutnya kita kalikan 21 dikali 110 itu hasilnya 2310. Oke, jadi 21 ya, dalam kurung 21 kali 10 dikali 11 kemudian sama dengan 21 ditambah dalam kurung 21 dikali dalam kurung 10 kali 11 tetap hasilnya adalah 2310. Oke, selanjutnya ya, setelah kita memahami mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan dan perkalian, apakah sifat asosiatif itu berlaku untuk operasi pengurangan? Apakah sifat asosiatif itu berlaku untuk operasi pembagian? Kita perhatikan, kita selidiki. Oke, kita perhatikan kolom 1, kolom 2 dan kesimpulannya. Di kolom 1 perhatikan di baris pertama di sini dalam kurung 30 dikurang 20 dikurang 10 sama dengan 30 dikurang 20 itu hasilnya 10, 10 dikurang 10 hasilnya 0.
Nah, kita perhatikan mengenai kolom yang kedua, 3. Nah, di kolom yang kedua ya tanda kurungnya kita dipindahkan ke kanan. Berarti 30-nya itu dipisahkan. 30 dikurang dalam kurung 20 dikurang 10 itu hasilnya berapa? 30-nya kita tulis kembali, 20 dikurang 10 hasilnya 10. Kemudian 30 dikurang 10 hasilnya 20. Berarti kesimpulannya tidak sama. Kita perhatikan lagi mengenai pembagiannya. Kita perhatikan yang pembagiannya. Dalam kurung 60 dibagi 10 ya dibagi lagi 2 sama dengan 60 dibagi 10 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kita perhatikan yang kolom yang keduanya. Nah, yang angka 60-nya kita tuliskan terpisah dan kurungnya kita pindahkan ke kanan. 60 dibagi dalam kurung 10 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? 60-nya kita tulis kembali, 60 dibagi 10 dibagi 2 hasilnya 5, 60 dibagi 2 hasilnya 12. Berarti kolom 1 3 hasilnya, di kolom 2 hasilnya adalah 12. Berarti kesimpulannya itu tidak sama ya. Nah, berarti ketika kita pisahkan ya mengenai tanda kurungnya, tanda kurung yang di kiri dengan tanda kurung yang berbeda. Nah, ketika kita melakukan pengulangan atau pengurangan atau pembagian, maka kesimpulannya tidak sama. Jadi kesimpulannya, sifat asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Oke, silakan untuk lebih memantapkan belajar mengenai operasi hitung sifat asosiatif, silakan dikerjakan mengenai ayo berlatih bagian A, bagian B, bagian C dalam buku matematika kelas 6. Sekian dulu mengenai video, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.